Itulah menjadi alasan, ini ya kehebatan daripada Tuhan, ketika dia menciptakan akal dan memberikan esensi kepada akal, yaitu logik dan rasional. Karena penentuan kebenaran itu ketika segala diksi itu bersifat rasional dan itu bisa diterima akal. Contoh, api itu panas. Api itu panas, apakah gara-gara ada pemberitahuan api itu panas, api itu panas, ataupun ada tulisan yang mengatakan api itu panas? Bukan. Kebenaran terhadap api itu panas karena on realita kita tahu api, kita tahu panas, dan kita pegang pernyataan api dan pernyataan panas bisa dikonfirmasi akal. Sekarang ada pemberitahuan terdahulu bahwa Tuhan adalah manusia. Sekarang bisakah akal mengkonfirmasi Tuhan yang manusia? Atau dikatakan Tuhan adalah Allah. Lalu bagaimana Allah berbeda dengan segala makhluknya? Lalu akal mengkonfirmasi bahwa ini benar. Karena apa? Akal itu bisa membedakan daripada setiap esensi dan eksistensi. Ketika dihadirkan dengan esensi ketuhanan, apabila akal menyamakan, berarti menunjukkan apa? Kesia-siaan saat Tuhan menitipkan akal untuk kita dapat membedakan antara Tuhan dan ciptaan. Nah, lalu dalam perdebatan saya dengan Edis ini, saya mencoba membuktikan secara akal dan menjawab segala tuduhan dia yang mengatakan Muslim menuhankan Nabi Muhammad, yang menunjukkan padahal tidak ada satupun yang marah ketika dikatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Seharusnya Muslim akan marah saat dikatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan kalau seandainya memang Rasulullah adalah manusia yang dituhankan oleh orang Muslim. Masalahnya orang Muslim meyakini Nabi Muhammad dilahirkan, orang Muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad dimatikan. Karena alasan adanya kematian dan adanya kelahiran, maka tidak pantasnya itu tersandarkan pada Tuhan, maka membebaskan segala tuduhan terhadap Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Karena tidak terbuktinya sifat ketuhanan pada Nabi Muhammad, karena sifat daripada ketuhanan tidak boleh dilahirkan, karena dia akan menanyakan siapa penciptanya, maka Nabi Muhammad terwujudnya dia dilahirkan, maka Nabi Muhammad bukan Tuhan. Lalu kita lihat Tuhan itu harus kekal, tapi Nabi Muhammad dimatikan. Untuk menunjukkan apa? Terbantah sudah bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Tepuk tangan buat Bang Daman. Tanpa lama-lama kita lanjutkan videonya. Let's go. Ya. Pakai waktu, tidak boleh saling memotong. Oke. Siap? Diskusi yang baik, betul? Oke. Baik. Yuk, silakan. Temanya. Oke, langsung kita mulai. Apa temanya? Ketuhanan yang benar kan? Ya, seperti kemarin. Oke, siap. Baik. Bentar. Sabar. Siapa yang prolog pertama nih? Karena Anda yang membawakan tema, silakan. Oke. Baik. Kita mulai ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwa teman-teman, polemik di antara kemanusiaan yaitu saat mereka berada di tahun 2025, akan tetapi satu agama pun di muka bumi ini tidak pernah melihat Tuhannya. Akan tetapi mereka selalu distigma dengan kata-kata Tuhan itu pernah ada. Akan tetapi secara pembuktian bahwa visual daripada mata mereka sendiri tidak pernah ada yang namanya melihat Tuhan. Akan tetapi segala info pemberitahuan Tuhan itu datang dari masa dahulu, yang kemudian tercatatkan di dalam sebuah tulisan, yang kemudian dapat kita percaya bahwa setiap agama tersebut tahu Tuhannya, pertama daripada garis keturunan, yang kedua daripada info yang ada daripada masa dahulu, yang kemudian orang meyakini bahwa itu Tuhannya. Itu satu. Yang kedua, sekarang di dalam manusia ini berpikir Tuhan yang satu tapi agama banyak, untuk menunjukkan apa? Butuhnya objektivitas daripada manusia untuk kemudian menemukan Tuhannya. Bukan di dalam artian bahwa setiap agama itu benar secara garis keturunan, karena rentanitas daripada manusia yaitu meyakini Tuhannya tergantung keturunan apa dia hari ini. Misalnya Edis tidak akan pernah bisa membantah kalau keturunan dulu bapak dan mamanya adalah seorang Hindu, mungkin dia hari ini adalah beragama Hindu. Akan tetapi hari ini dia beragama Kristen, dan rentanitas dia membela kekristenan karena apa?
karena dia diwarisi oleh keagamaan tersebut. Akan tapi pada segmen ini kita akan sedikit membicarakan bagaimana objektivitas di balik manusia menentukan agama yang banyak di balik Tuhan yang satu, menunjukkan jika satu agama benar, maka yang lain sudah dipastikan sedang memfitnah Tuhan. Sekarang kita melihat bagaimana cara manusia menentukan Tuhan, yaitu karena keajaiban daripada Tuhan memberikan kita akal untuk kemudian kita tahu untuk membedakan mana Tuhan, mana bukan. Itu sudah pasti. Karena kalau seandainya manusia info apa yang dia dapat dan itu justru dikatakan benar sebagai Tuhan, maka jikalau dulu dikatakan bahwa Tuhan adalah mesin cuci, maka rentanitas hari ini mungkin Edis akan menyembah mesin cuci. Tergantung apa tulisan dan pemberitahuan yang terjadi di masa dahulu. Sekarang kita melihat kenapa Islam menjadi agama yang benar. Islam menjadi agama yang benar, kita dapat menelaah bagaimana kemudian bahwa sebenarnya kita diberikan akal, di dalam chipset akal ada yang namanya diferensia ataupun pembeda, di mana kita bisa membedakan mana buaya, mana lembu, lembu mana biawak, biawak mana kadal, kadal mana pohon, pohon mana tanah, mana asbak, mana rokok, mana semuanya kita dapat membedakan. Lalu kenapa antara Tuhan kita justru menyamakan? Justru ini akan terjadi postulat di antara manusia. Jikalau bisa menyembah manusia, maka setiap manusia juga bisa disembahkan. Contoh, Yesus bisa disembah karena ada tulisan yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat dan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Daman hari ini bukan Tuhan, tapi ada orang yang menuliskan bahwa Daman adalah Tuhan 2000 tahun yang akan datang, jangan khianati pikiran Anda bahwa saya juga akan ikut disembahkan karena ada sebuah tulisan manusia adalah Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menentukan kebenaran. Bagaimana kita mengosongkan akal daripada info yang ada dan memusatkan akal untuk membedakan. Karena gini, kita berhasil membedakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Lalu kenapa ada kata Tuhan? Kita bisa lihat di sini ya, dia mulai garuk-garuk teman-teman. Padahal yang kita kasih kajian ilmiah nih, kajian tentang mekanisme otak dia tuh. Kalau dia seandainya mau menerima kebenaran kan, justru kita menyamakan. Ada agama yang menyamakan dengan patung, ada agama yang menyamakan dengan api, ada agama yang menyamakan dengan manusia. Untuk menunjukkan apa? Tuhan Sang Maha Waras. Lalu kenapa Tuhan tersebut yang mengkhianati kewarasannya sendiri, yaitu dengan menciptakan akal manusia menyembah sesuatu yang visualisasinya terlihat lemah. Contoh, ketika Anda harus menyembah lembu, bukankah divisualisasi mata yang Anda lihat bahwa lembu itu maha lemah sama seperti Anda melihat manusia? Lalu kenapa saat Anda mengatakan Tuhan maha kuat, justru Anda mengkhianati naluri akal Anda sendiri untuk memandang manusia itu memiliki kelemahan? Sama seperti apa yang terjadi kepada Tuhan. Contoh, manusia bisa adanya kematian, lalu terjadi pada Tuhan. Lalu pantaskah karena postulat akal tidak akan pernah menerima ini kuat tapi lemah, ini lemah tapi kuat? Tidak akan bisa. Dua yang kontradiksi tidak akan bersatu dalam satu wadah. Seperti dalam satu wadah manusia bersatu kuat dan lemah, itu tidak akan pernah ditolakkan kecuali itu dituhankan. Ingat, Tuhan dan dituhankan itu justru berbeda. Silakan. Baik. Baik, saudara, penyampaian yang sangat ilmiah daripada Bang Daman ya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita lihat nih Edis jawabnya gimana ya. Karena benar kata Ustadz Wafi, kalau debat sama Edis itu 80% framingan. Ilmunya cuma kalau ada 30 ataupun 20%. Udah gemetaran ya. Sehingga bahasanya agak sedikit kacau balau. Orang yang sudah berbahasa Indonesia sejak lahir pun tidak mampu memahami kata-katanya. Se-easy itu dia nggak mampu memahami, guys. Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini Daman, kemarin saya itu berdebat dengan Ustadz Wafi atau Gus Wafi. Lalu saya melihat bagaimana di situ Daman Al-Mantiki membuat video reaksi tentang debat itu. Dan yang nonton tuh sekitar 1.700-an, saudara-saudara. Saya lihat, wah, ternyata Daman Al-Mantiki beraninya lawan video. Dia tidak berani lawan orangnya. Saya panas-panasin di kolom komentar kan. Ayo Daman, kamu kok beraninya lawan videonya Edis, lawan Edisnya langsung. Ini adalah pernyataan dia yang membuat dia blunder. Bang Daman itu nggak suka menantang. Kalau ditantang, jangan petang-tang peteng-teng kalau kata mereka. Karena kamu bakal malu banget gitu.
Jadi Bang Daman jangan dicari gini parut atau luka jangan dicari, karena kalau udah diladenin kamu pasti babak belur gitu yang jadi masalahnya. Udah bagus Bang Daman diam diri, nggak mau mempermalukan kamu, minta dipermalukan, nggak percaya, mari kita lanjutkan. Naik sama dia, kasih angkat. Nah saya bilang lah sama Daman, Al-Mantiki, kenapa kalau kamu ngajar agama Islam yang nonton cuman 7 orang, tetapi kalau kamu membahas saya yang nonton 1.700 orang? Lalu Daman mengatakan, karena kamu sangat-sangat terkenal. Betul begitu? Nah, lalu akhirnya Daman mengiyakan untuk diskusi dengan saya. Dan dia janji, besok jam 19.00 waktu Indonesia Barat malam. Dia bilang, iya, tapi ternyata saudara-saudara molor. Tapi tidak apa-apa. Karena saya tahu strategi mereka. Biar dia capek dulu itu, biar dia capek. Nanti kalau... Saya udah DM Dis. Saya DM, Dis, aku nggak bisa, aku ngumpul sama Bang Juma. Tadi malam kan, kami duduk-duduk sama Bang Juma, nyantai-nyantai. Nah setelah itu baru saya bisa debat, karena janjian sama Edis jam 7. Jadi mungkin mana namanya juga malam minggu ya kan, ngopi lah kita. Jangan nampak Edis itu kayak buronan di rumah aja. Gitu ya. Oke, saya sapa-sapa dulu di sini yang di YouTube. Ada siapa? Di sini ada Kak Bait Munir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan ada Kak Sapunyere. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat menyaksikan ya yang di YouTube. Kita lanjut. Capek, turun konsentrasi. Tapi nggak apa-apa lah. Kita on fire. Oh, masih on fire nih teman-teman. Baik. Nah, begini Daman Al-Mantiki. Sebenarnya sebelum kita membahas segala sesuatu, kita itu harus mendefinisikan dulu. Contoh. Apakah bebek itu unggas? Kita harus bicara apa pengertian unggas. Betul. Tanpa kita bicara definisi, kita akan debat kusir. Sama seperti suami istri, mereka berdebat ini. Suami bilang kamu tidak perhatian, istri bilang kamu yang tidak perhatian. Cekcok lah mereka. Wah. Tapi mereka lupa mendefinisikan apa sih perhatian itu. Ketika mereka mengerti apa pengertian perhatian, maka mereka tidak akan debat kusir. Gitu loh. Jadi sama seperti itu. Ketika kita bicara tentang Tuhan, maka kita harus bicara dulu definisi Tuhan. Ingat, yang kita bahas Bible dan juga Al-Quran. Kita harus mendefinisikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kedua kitab itu. Apa pengertian Tuhan itu? Bahasa aslinya apa sih? Ternyata setelah kita cek, bahasa asli Tuhan di dalam bahasa Arab itu ada 2 yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Satu ilah, yang kedua Rob. Tuh sok tahu dia kan? Sok tahu. Dalam bahasa Arab banyak yang diartikan sebagai Tuhan. Contoh, Malikun, kata Tuhan. Tapi polisemi boleh digunakan kepada raja, boleh digunakan kepada Tuhan. Ada kata Maula. Ya, contoh, Maulana ya Habibi, Maulana ya Maulana, ya sami'a du'ana. Kemana kata-kata Maula itu? Kepada Tuhan. Dan bisa juga kepada Nabi Muhammad yang berarti kan Sayyid. Apa itu? Tuhan. Apalagi Bang? Ada lagi kata-kata Tuhan. Kata Tuhan ilahun, itu yang tidak polisemi. Itu hanya boleh digunakan kepada Allah, tidak boleh digunakan kepada makhluk. Jadi makhluk yang menggunakan kata Tuhan kepada selain Allah berarti adalah makhluk yang tidak memposisikan akalnya ke arah yang benar. Makanya memiliki guru-guru yang seperti Edis. Itu. Jadi kata ilahun, dia karena mau bawa ke Rob, katanya Rob doang. Enggak, banyak dis. Malikun, Rabbun, ilahun, apa lagi? Ilahun, apa tuh? Azza wajal itu please. Itu menunjukkan apa? Bahwa kalimat-kalimat itu ada kata baku dan ada kata yang namanya polisemi. Itu yang harus kita tahu ya. Kita lanjut. Ya kan? Ada 2 kata itu. Nah, di dalam bahasa Yunani juga ada kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan atau Tuan, yaitu kata kurios. Apa pengertiannya?
Nah, setelah kita mendefinisikan pengertian, barulah kita nanti akan menyimpulkan. Nah, ternyata setelah kita sudah mendefinisikan pengertian, kemarin Daman sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob secara kaidah bahasa. Ya, secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob, dan kamu sudah mengakui itu, Daman. Nah, lalu kenapa kamu bilang-bilang sama saya? Kenapa kamu mengatakan kepada saya sesuatu yang sebenarnya kamu imani? Sekarang saya tanya, apakah Rob itu manusia? Ayo, sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau manusia? Tergantung mau digunakan. Lagi sama saya, Yesus, udah waktu saya, jangan lagi. Oh, kirain nanya. Jangan panas. Lanjut. Nah, kirain nanya. Jangan panas, Kita kirain jangan nanya. panas. Kita kirain nanya. Waktu Kirain saya. nanya ke aku. Lanjut. Ketika orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Saya tanya sama kamu balik, Muhammad itu Rob atau manusia? Pertanyaan yang dibangun di atas kesalahan itu tentu tidak akan bisa dijawab dengan baik. Sama seperti ketika Anda mengakui Muhammad itu Rob. Muhammad itu kan Anda sudah mengakui bahwa dia itu adalah Rob secara kaidah bahasa. Tolong kasih tahu kepada seluruh umat. Ya, biar muslim yang nggak tahu apa-apa ini, biar mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam secara kaidah bahasa. Kasih tahu, jangan kalau di sini nanti bilang on off kayak Yusuf PI. Yusuf PI ketika dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob, babak belur dia mukanya berubah. Seperti itu. Jadi tolong jelaskan, Daman, sebelum kita bicara tentang Tuhan, kita bicara dulu definisi. Apa yang ingin dimaksudkan oleh Bible dan juga Quran terhadap satu kata itu? Kurios dalam bahasa Yunani, Rob di dalam bahasa Arabnya. Silakan. Oke, siap. Padahal kalau dia mau bawa lagi, apakah Nabi Muhammad Maula bagi kalian? Arti Maula kan Tuhan. Iya, Maula bagi kami. Akan tetapi, arti Maula itu kan sama juga kata-kata polisemi kata bisa tadi. Kata bisa artikan racun, bisa artikan kemampuan. Kata-kata Maula bisa artikan raja, bisa artikan Tuhan. Berarti satu kata banyak makna. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu, dalam bahasa Indonesia polisemi. Satu kata banyak makna. Contoh kata kepala. Kata kepala bisa berarti yang di atas leher, nih kepala, organ tubuh. Atau kata kepala artinya pemimpin. Nah, kalau dia memaksakan berarti menunjukkan apa? Sejauh apa dia dulu belajar bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia. Makanya pas disuruh belajar jangan kabur, Makanya pas disuruh belajar jangan cabut. Pergi sekolah yang benar, jangan tidur di bawah kolong bangku. Ini yang jadi masalah nih. Oke, tunggu waktu jalan. Nah, mampus dia nih, kita lihat nih. Kita tembak. Kenapa ini putih-putih di? Iya, biasa kita modern, Nah, jadi yang harus kita simpulkan bahwa teman-teman, berarti nampak ya, Edis ini dulu SMP-nya nggak selesai. Kenapa kita bilang SMP-nya dia nggak selesai? Padahal di masa SMP itu udah diajarin loh oleh guru bahasa Indonesia. Jangan-jangan di SMP-nya ijazah tembak nih. Karena dulu diajarkan kita itu yang namanya kata polisemi nih teman-teman nih. Apa itu kata polisemi? Nah, ini yang diajarin di SMP nih. Polisemi. Apa itu kata polisemi? Kata polisemi adalah satu akar kata tapi memiliki banyak makna tergantung mau digunakan kemana. Contoh, kata bisa. Kata bisa, kalau seandainya kata bisa itu digunakan pada ular, maka kita akan artikan ini racun. Kalau kata bisa ini pada manusia, maka kita akan artikan ini kemampuan. Lalu tidak ada yang namanya kaedah yang boleh dilangkahi. Contoh, ada kata-kata manusia bisa menulis. Oh, berarti manusia menulis dengan racun. Itu salah. Itu kecacatan akal. Yang kedua, ada yang namanya kata bisa yang berartian kepada ular. Contoh, ular menuduh dengan bisanya. Oh, ternyata ular punya kemampuan seperti manusia. Itu salah. Karena apa? Kita mengkhianati kaedah polisemi. Sama juga dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab yang kita khianati yaitu apa? Tawatu'un tasyakkukun takhallufu wa ishtiraku angsuhu taradufu. Konsekuensi akal yang pertama adalah lafal tawatu, yaitu penyesuaian kata. Yang kedua ada tawatu'un tasyakkukun, realitas kata. Yang ketiga ada yang namanya tasyakkuk, takhalluf, perbedaan kata. Makanya Edis
dia gagal di ini nih, di takhalluf, perbedaan kata. Dia nggak tahu membedakan kata Tuhan dengan manusia. Tapi kata manusia dengan buaya dia bisa bedakan. Kata manusia dengan lembu dia bisa bedakan. Kata manusia dengan pohon dia bedakan. Kata manusia dengan Tuhan dia tidak bisa bedakan. Itu adalah kaidah akal yang dia khianati sendiri, menunjukkan bahwa dia manusia yang tidak sempurna setelah diberikan akal. Alhamdulillah kita Islam menjadi orang yang sempurna setelah kemudian diberikan akal. Selanjutnya ada yang namanya kata-kata ishtirak. Nah, kata-kata ishtirak ini adalah kata-kata yang sama dengan padanan kata polisemi. Apa itu polisemi? Satu kata banyak makna. Contoh kata Rabbun. Nih, kata Rabbun ini untuk penyebutan Tuhan, bukan Rabbun saja. Ada kata Maula. Kata Maula ini bisa digunakan untuk dua hal. Boleh digunakan bagi Tuhan, boleh digunakan Nabi Muhammad. Contoh, arti Maula apa? Tuanku. Contoh, kita berdoa seperti lagu Nisa Sabian ya. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Artinya apa? Ya. Maulana ya Maulana itu disebutkan kepada Allah. Ketika Maula itu disebutkan kepada Nabi Muhammad, Maulaya sholli wa artinya jadi Tuhan. Untuk menunjukkan ini kaidah polisemi, tergantung mau digunakan kemana teman-teman. Menunjukkan bahwa Edis ini mendapati ijazahnya dulu SMP adalah ijazah tembak. Nah ini orang tinggal kelas ini sebenarnya teman-teman. Oke, yang kedua kata-kata istirak. Kata-kata istirak Rabbun kalau digunakan, contoh ini kita kasih nampak kepada ini. Kata-kata Rabbun ini dalam fikih ya, ada yang namanya kata Rabbul Mal. Apakah orang Islam menyembah harta? Tidak ada. Untuk menunjukkan apa? Dalam prosesi mudharabah, artinya mudharabah apa itu investasi di dalam Islam, ada yang pemilik harta dinamakan dengan Rabbul Mal, pemilik harta. Apakah orang Islam juga ikut menyembah harta? Inilah kecacatan pikiran daripada Edis TV teman-teman yang kalian banggakan. Berarti yang membanggakan Edis sama-sama SMP-nya enggak tamat. Itu yang harus kita selesaikan. Karena apa? Mengkhianati kaidah waktu SMP diajarin kata-kata polisemi ya kan. Nah akhirnya dia tidak tahu membedakan arti kata polisemi. Kata Rabbun digunakan pada gubernur, artinya tuan. Apakah orang Islam menyembah gubernur? Tidak, karena kata Rabbun itu digunakan kepada manusia, artinya tuan. Oh, ada presiden, kita panggil Rabbun, artinya apa? Raja. Oke, apakah orang Islam menyembah presiden? Tidak ada. Sekarang gini untuk menunjukkan apa? Bahwa Edis ini sebenarnya dia kecewa sama Yesus, sudah nggak bisa disembah lagi. Dia akhirnya apa? Menginginkan ajaran baru, yaitu menyembah Nabi Muhammad. Itu sebenarnya keinginan Edis. Di mana kalian harus hati-hati sebenarnya. Dia lagi buat, aku nggak mau lagi menyembah manusia yang namanya Yesus. Dalam pernyataan di dalam videonya hari ini, dia mau buat manusia baru untuk disembah, yaitu Nabi Muhammad, dengan memframingkan kata Rabbun kepada Nabi Muhammad. Karena Edis tidak tamat SMP, mengkhianati kaedah yang namanya polisemi. Selamat datang di kebenaran Rados. Jadi itu dia teman-teman ya. Nah, jadi dia frustasi nih, karena dalam satu video Edis bilang, kalau saya boleh jujur, Yesus itu bukan Tuhan, kata dia. Tapi dia nggak mau menyembah Allah karena nggak kelihatan. Dia nyari manusia baru untuk disembah. Nah hari ini dia dirikan agama baru, agama menyembah Nabi Muhammad. Alhamdulillah umat Islam nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Makanya yang mau nyembah Nabi Muhammad masuk ajaran Edis. Nah kalau dulu dia frustasi menyembah Yesus, nggak mau Yesus jadi Tuhan, sekarang dia buat. Siapa yang dia buat? Nabi Muhammad jadi Tuhan. Pecah piring kita. Ternyata tidak ada jawabannya teman-teman ya. Pikir tadi ada jawab. Ternyata dia malah mengeluarkan yang namanya argumentum ad hominem. Apa itu argumentum ad hominem? Adalah sebuah kecacatan berpikir. Seseorang itu salah karena orangnya, karena fisiknya. Ini gimana ini, masa seseorang itu salah karena begini? Dan Anda berhalusinasi. Kalau Anda katakan saya tidak lulus SMP, bagaimana mungkin saya bisa masuk SMA? Karena syarat masuk SMA itu harus tembus dulu. Iya, ada juga orang naik SMA karena udah capek ditinggalin kelas. Akhirnya apa? Disepak sama guru pakai ijazah pakai C. Nah, jadi menunjukkan apa? Lu Edis disepak untuk naik kelas. Buktinya pendalaman bahasa Indonesia lu, ilmu sastra bahasa Indonesia lu nggak ada. Masa diajarin kata-kata polisemi di kelas 2 SMP dia nggak ingat?
Sehingga hari ini dia kianati kaidah polisemi untuk menunjukkan apa? Dulu pas UN sebenarnya dia nggak lulus, tapi kasihan gurunya, dibiarin malah ingusan nih anak. Udah naikin kelas, makanya lu bisa SMA. Gitu Dis. Buktinya pendalaman lu terhadap bahasa Indonesia segini aja Dis. SMP. Berat nih teman-teman ini. Baik. Begini ya, Daman, sebenarnya tidak tepat itu. Polisemi itu bukan seperti itu maknanya. Ini malah Anda ini yang sebenarnya Anda dipaksa diluluskan dari SMP. Ya, begini. Polisemi bukan kayak gitu maknanya. Jadi gimana Edis? Gimana polisemi itu? Gue udah capek sekolah. Kalau nggak gue rugi ranking 1 SMP terus. Ya. Jadi menunjukkan apa? Udahlah serah kau lah. Seperti kata bisa, itu tergantung, itu yang disebut dengan satu kata bermakna banyak, seperti misalnya bisa. Ular itu berbisa, berarti dia memiliki racun. Ular itu bisa berenang, berarti ular itu punya kesanggupan untuk berenang. Begitu. Ya, itu aja beda banget. Nah, sekarang kata Rob itu kan bahasa Arab. Nggak usah diterjemahin dulu, nggak usah diterjemahin. Nanti kalau diterjemahin kita ribut, nggak usah diterjemahin. Muhammad, kamu sudah akui dia sebagai Robmu, tapi kamu tadi muter-muter tadi, kamu nggak mau mengakui dengan jelas. Ayo, habis ini kamu buat pengakuan dengan tegas. Muhammad Rob, terang kepada Muhammad Rob, akui kan? Muhammad Rob, lanjut. Waktu saya, Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Rob. Nah, Muhammad adalah Robnya orang Islam. Tapi teman-teman, inilah yang saya bilang, ada saklarnya. Ada saklarnya. Ketika ditanya, siapa Robmu? Allah. Dulu, Muhammad kemana? Oh, saklarnya sudah diturun ke bawah. Off. Sudah off. Makanya Yusuf PI juga, ketika dia menjelaskan Muhammad itu Rob, dia takut sama umat nih. Ekspresinya. Gelagapan dia, gelagapan. Ketika dia mengakui Muhammad itu Rob, saya tanya, oke Yusuf PI, Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Robmu? Gelagapan begini nih, gelagapan. Oh, ini Yusuf PI gelagapan. Makanya begini loh, begini. Sebelum kita mengartikan, nggak usah diartikan dulu. Ayo, kita pakai bahasa aslinya. Sekarang orang bertanya kepada saya, ya kan? Apakah Yesus itu adalah kurios? Saya jawab, ya kurios. Tetapi apakah kurios di situ adalah Bapa di surga? Tentu tidak. Makanya ada sebuah video saya, video yang sebenarnya video panjang saya dengan Nandar. Saya berdiskusi dengan Nandar masalah Rob itu. Sebentar nih. Saya dulu background saya ya, nih. Nih. Pada waktu itu, ya. Ngapain dia? Nih, pada waktu itu saya diskusi dengan Nandar mengenai kata Tuhan. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Kata Tuhan tuh tergantung, ini ditujukan ke siapa dulu ini? Kurios ini ditujukan ke siapa dulu? Ya kan? Jadi ketika Yesus di dalam Bible, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan kurios. Diterjemahkan oleh LAI, yang terjemahan lama Tuhan. Terjemahan lama. Terjemahan baru Tuhan. Saya jelaskan, itu sebenarnya kata yang sama itu. Tuhan tuh kata yang sama seperti Rob, itu Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan ya Tuhan, katanya juga kata dalam bahasa Arab itu satu kata, Rob. Kurios juga begitu. Tuhan itu satu kata. Kurios juga. Nah, bahasa yang tepat, kita nggak punya bahasa yang tepat untuk menerjemahkan itu. Ada bahasa Jawa. Kata yang tepat dalam bahasa Jawa itu Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia menyebut orang besar yang duduk di tahta, itu Gusti, manusia itu Gusti. Tapi ketika dia menyebut yang di langit juga Gusti. Duh Gusti, sama itu, pengertiannya sama. Maksudnya Tuhan atau Tuhan itu sama. Jadi ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dia bilang dirinya Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di sorga. Nah, sama seperti kamu memahami ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti dia itu adalah Allah, bukan. Makanya ketika orang ditanya, ini kalau ketemu pendeta kena sepak kepalanya nih. Kenapa? Ya, Yesus itu bukan Bapa di sorga, tapi pengertian firman adalah Allah. Firman bersama-sama Allah. Tuhan aku dan Bapa adalah satu. Nah, demi debat. Nah, Kristen yang lain disesatin sama dia.
Karena pendalaman daripada bapak-bapak gereja tidak mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus. Menunjukkan apa? Misalnya kita tanya ke Kristen, apakah firman adalah Allah? Iya. Siapa firman? Yesus. Yesus adalah Allah? Iya. Tapi tiba-tiba lihat jawaban dia. Apakah roh Yesus itu adalah Allah? Bukan. Berarti Bapa ya dan Yesus berbeda. Berarti ada berapa Tuhan, Edis? Ada 2, ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, 3 lagi. Tapi kalau kita tanya apakah satu? Berarti Bapa adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Bapa. Pada satu waktu ini dalam perdebatan ini Bapa bukan Yesus. Udah kita lihat sendiri ya. Nah, ini dia nih. Apakah Muhammad itu Rob? Kata Rob yang kamu maksud ini apa? Itu dulu. Nah, kalau kamu tidak mau tahu, ya akhirnya jadi begitu, kacau. Makanya saya paham sebenarnya yang kamu maksud itu. Muhammad itu Rob, pengertiannya Muhammad itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, pengertiannya bukan Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Dengar gitu loh. Nah, sekarang kamu jelaskan nih, Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, seperti itu. Yesus itu bukan Bapa di surga. Yang kena bantah apa? Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Yesus siapa? Firman. Firman adalah Allah. Tuh Tuhannya kalian tuh si Edis lebih Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Yang dia bantah apa? Yohanes 1 ayat 1. Yesus bukan Allah. Tuh, dengar kalian apa yang dikatakan Edis ya. Tuh, dan akui Muhammad dan Allah 2 Rob. Kalian punya 2 Rob. Jangan kalian ini maunya menang sendiri, bilang-bilang Trinitas ini. Kalian juga mengakui Trinitas. Silakan. Oke teman-teman. Silakan. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman ya. Berarti tingkat pelajaran SMP-nya kita udah tahu ya. Nah, makanya berarti mungkin dia naik kelas ke SMA. Ya, tahu kalian di sepak naik kelas. Nah, ini contoh-contoh di sepak naik kelas. Nggak tahu arti yang namanya polisemi dan tidak tahu yang namanya membedakan. Dia menuntut aku untuk mengakui Nabi Muhammad Rob. Dia menuntut aku untuk mengakui Allah Ta'ala Rob. Ada berapa Rob? 2. Sekarang dia menuntut aku ada berapa Rob dalam Islam? Banyak. Apa? Gubernur kami katakan Rob dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Presiden kami katakan Rob dalam kaidah bahasa Arab. Untuk menunjukkan itulah standarisasi kata polisemi. Ya. Artinya kami bisa menyematkan kata bisa pada ular untuk diartikan racun. Kami bisa menyematkan kata bisa kepada manusia untuk diartikan kemampuan. Karena IQ-nya orang Islam setelah diajarkan di masa SMP tentang kata-kata polisemi, maka hal itu menjadi keilmuan dia saat dewasa. Itu satu. Akan tetapi inilah kekristenan. Bukankah kita melihat begitu cerdas-cerdasnya orang Kristen menciptakan ini, menciptakan itu? Tapi kenapa dalam hal beragama justru mereka mengkhianati pikiran mereka sendiri? Apa? Kalau dia memaksakan berapa roh dalam Islam? Segalanya yang pantas untuk digelari roh, maka adalah rohnya orang Islam. Ketika contoh dipanggilnya ya Rabbi oleh ulama Basrah, ya, ulama Kufah. Ulama Kufah anak-anaknya memanggil bapaknya dengan roh. Apakah menyembah bapaknya? Bukan. Sekarang dia berbicara tentang kenaturan di dalam Islam. Natur yang bernatur itu cuma Nabi Muhammad dan kami seluruh umat Islam ya. Contoh gini, kalau orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, menunjukkan apa? Orang Islam akan sangat marah jikalau Daman mengatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan. Sekarang gini, orang Islam Nabi Muhammad bukan Tuhan, lah mereka nggak ada yang marah, malah setuju. Dikatakan lagi, Ka'bah bukan Tuhan, lah mereka malah setuju. Batu bukan Tuhan, lah mereka malah setuju. Berarti menunjukkan apa? Seginilah kualitas otaknya orang. Anjay. Itu dia. Tanpa harus menyebutkan kan. Oke, sekarang kita lihat. Dia tadi membawa ke ranah logikal falasi. Oke, kita buka. Ada yang namanya strawman argumen. Apa strawman argumen? Kesalahan ataupun logikal falasi. Kecacatan otak. Kasihan Tuhan berikan otak, tapi otaknya salah. Anjay. Nah, yang kedua, apa itu salah satu ciri orang melakukan strawman argumen? Kecacatan otak, menyatakan argumen lawan bicaranya dengan cara yang salah atau tidak akurat. Sekarang andaikan yang namanya akurat yang dikatakan oleh Edis TV, ketika Edis TV menggemborkan Nabi Muhammad bukan Tuhan, semua orang muslim marah. Des, Nabi Muhammad Tuhan. Enak kali kau bilang Nabi Muhammad bukan Tuhan. Seharusnya orang Islam seperti itu. Masalahnya orang Islam, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Setuju Des. Ka'bah bukan Tuhan. Ya memang. Batu bukan Tuhan. Pasti. Sekarang kita balik kepada Yesus.
Ketika kita balik kepada Yesus, kita katakan Yesus bukan Tuhan, marah saudara, marah semuanya saudara. Ketika kita bilang Yesus bukan Tuhan, itu baru diartikan sebagai menuhankan. Sekarang gini kita lihat ya, ketika apakah orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Allah? Diakui. Siapa? Simon Petrus mengakui Yesus adalah Allah. Sekarang kita meninjau daripada kalimat ini. Apa yang kita tinjau? Allah Abraham, termasuk Yesus dong. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu nih. Sekarang pertanyaannya, Allah Abraham berarti Yesusnya Abraham, karena dia kan berposisi Allah. Sekarang Allah punya hamba. Siapa nama hamba Yesus di KPR 3:13? Itu saja pertanyaan, nanti dijawab ya. Jangan muter-muter. Dijawab nanti. Di Kisah Para Rasul 3:13, nanti tolong dijelaskan kepada Bang Daman. Ketika disebutnya Yesus sebagai Allah oleh Simon dan Petrus, ya kan? Berarti ini termasuk Yesus nih. Nah, berarti Yesusnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Nah, ini aja. Berarti pertanyaanku, ini simple. Siapa nama hamba Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Siapa nama Tuhannya? Saya pengen tahu Yesus. aja. Siapa nama hambanya? Nah, Yesus. Yesus. Berarti kita mengambil kesimpulan Tuhan Yesus punya hamba yang namanya Yesus. Ada berapa Yesusnya? Ada dua. Satunya Tuhan, satunya manusia. Oke teman-teman, ini yang dikatakan apa? Tidak berdiri teguh kepada apa standarisasi kata Allah, apa standarisasi kata hamba. Hingga kemudian apa dikatakan? Ini hamba dan ini Tuhan, ini Tuhan dan ini hamba. Ini adalah kecacatan akal. Yang namanya Tuhan memiliki hamba, bukan yang namanya Tuhan adalah hamba. Silakan Des. Baik, Salah saya tanggapi pilih satu lawannya guys ya. Tanggapi Ini satu menunjukkan persatu. ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau udah salah pilih lahan, salah pilih lawan ya kayak gini kejadiannya ya. Dia debat dengan Bang Daman yang mempelajari ilmu filsafat. Jadi otak dia itu akan kita putar. Jadi kayak jadi dia membawa kata-kata Arab. Sekarang kita bawa kata-kata Allah. Di mana kata-kata Allah itu mereka pakaikan kepada Roh Kudus, pakaikan kepada Yesus, mereka pakaikan kepada Bapa. Yang ketiganya adalah Allah. Oke, sekarang disebutkan gini. Dalam Kisah Para Rasul 3:13 ya. Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Allah Abraham, Allah tadi apa? Termasuk Yesus. Berarti Tuhan Yesus punya hamba namanya Yesus. Ada berapa Yesus? Ada dua Yesus. Yesus yang Tuhan dan Yesus yang hamba. Karena apa? Di masa Abraham Yesusnya belum ada. Nah, itu bayangin, itu namanya mendobrak akal sendiri. Oten-oten yang ada di TikTok, selamat berpanas-panasan. Tepuk tangan buat oten yang ada di TikTok karena ada salam dari Om Deddy Kobuzer. Silakan Om Deddy. Jadi tolol Pak. Apa Om Deddy kurang kedengaran? Om Deddy, silakan. Mau bilang apa tadi Om Ded? Jadi tolol Pak. Oh gitu ya Om Ded. Oke, kita lanjut sekali lagi Om Ded. Jadi tolol Pak. Oke, bagus. Nah, lanjut ya. Dari kata gubernur saya tanggapi dulu. Oh, waktunya belum jalan ya. Jalankan, Is. Baik. Begini, Daman, kamu salah paham ya. Yang saya maksud itu robnya orang Islam, bukan robnya individual tertentu. Taruh nih, gubernur siapa? Gubernur Jakarta siapa sekarang? Taruhlah misalnya siapa namanya Anies. Ya kan? Apakah orang di Arab sana mengakui? Enggak. Apakah orang di Arab atau di Venezuela sana mengakui bahwa dia memiliki otoritas? Enggak. Makanya yang saya tanyakan di sini adalah robnya umat, robnya keseluruhan umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Kepada siapa mereka patuh, taat, tunduk? Apakah kepada Anies Baswedan? Ya enggak, Daman. Kepada Muhammad. Makanya ketika Muhammad bicara, mereka bilang sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Nah sekarang masalahnya begini Daman. Masalahnya begini. Kenapa kamu itu melakukan sebuah stromen argumen? Yang melakukan stromen argumen itu kamu. Kamu menyerang sesuatu yang tidak saya imani. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, itu kamu menyerang sesuatu yang nggak saya imani. Itu menunjukkan apa? Kamu juga nggak ngerti pertanyaan. Yang gua tanya, siapa nama hambanya? Bukan masalah berdoa.
Ini sehingga nggak tahu dari kemana, entah kemana-mana dia ngomong. Oke, Kristen-Kristen yang lagi nonton TikTok live saya, selamat berpanas-panasan. Menunjukkan apa? Guru Anda sedungu ini. Ya kan? Nah sekarang begini Daman, kamu sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah Robmu. Kalau saya mau berpikir seperti kamu, berarti ada Rob yang punya hamba juga, Rob hamba. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu hambanya Allah? Ya. Apakah Muhammad itu Rob? Ya. Berarti ada Rob yang punya hamba. Berarti ada Rob yang menjadi hambanya yang lain. Makanya Daman, kembali kemana aslinya. Nggak usah pakai terjemahan dulu. Yuk. Jangan sembunyi kamu Daman. Lihat sini. Lihat. Dia udah menghisap candunya teman-teman. Baik. Begini Daman, begini ya. Sekarang kalau misalnya nih, kamu mengatakan Muhammad itu adalah manusia, tapi di detik yang sama kamu mengatakan Muhammad itu Rob. Berarti pertanyaan saya sama kamu nih, saya mau gila kayak kamu nih. Berarti Muhammad itu Rob apa manusia? Rob. Rob. Nah, Allah juga Rob. Berarti dua Rob. Dua Rob. Iya, berarti umat Islam punya dua Rob, Muhammad dan Allah. Betul. Kalau ditanya di alam kubur, man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Muhammad dan Allah. Betul. Makanya saya bilang gini, apakah sampai detik ini Muhammad itu masih menjadi Rob? Atau sudah pensiun dia jadi Rob? Pasti Daman Al-Mantiki bilang, sampai hari ini dia masih Rob. Loh, kalau memang sampai detik ini Muhammad masih Rob, besok kalau ada pertanyaan alam kubur, itu buku yang diterbitin, kunci jawaban alam kubur, itu harus diedit. Kalau ada pertanyaan, man Rabbuka? Jawabannya Allah wa Muhammad. Allah dan Muhammad, betul? Iya, jangan kamu bilang gubernur juga Rob. Saya nggak bilang Robnya si Fulan, saya bilang Robnya umat Islam secara keseluruhan. Kok kamu kecilin jadi gubernur? Gitu loh. Nah sekarang tolong Daman ya, kami orang Kristen ketika ditanya, ingat ya teman-teman, ini PK, jadi kita nggak boleh jawab dulu sebelum selesai waktu. Ya udah, kita biarin dia ngomong. Tapi setelah ini kita permalukan yang dia lawan Bang Daman, bukan orang lain. Kalau nggak rugi Bang Daman namanya Al-Mantiki. Al-Mantiki itu ilmu mantik ya, ilmu yang mempelajari kelogikaan di dalam keilmuan Islam. Siapa kuriosmu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidup seorang Kristen yang sejati, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena nggak bisa Bapa itu menjadi kurios, menjadi Rob, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, tapi Yesus tidak menjadi Tuhan. Roh Kudus nggak bisa. Karena Roh Kudus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Yesus adalah pengejawantahan dari Bapa di surga. Jadi ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Robnya, sesungguhnya dia menjadikan Bapa di surga sebagai Robnya. Ketika seseorang menjadikan Roh Kudus itu menjadi Rob di dalam hidup dia, menjadi Tuhan dalam hidup dia, sesungguhnya dia telah menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan atau sebagai Robnya. Sama seperti kalian sebenarnya. Gimana cara kamu menjadikan Allah sebagai Robmu yang mengaturmu? Dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robmu, pengaturmu. Karena Allah nggak ngatur langsung, yang ngatur itu Muhammad. Yang Anda taati, Anda patuhi, Anda takluk kepadanya, tunduk kepadanya, itu seorang manusia namanya Muhammad. Nah sekarang fakta, Muhammad ada di kuburan, Yesus ada di surga. Jadi Robnya siapa yang adalah mayat? Robnya kalian. Anda sudah mengakui Muhammad adalah Rob, dan Muhammad sudah meninggal dalam kubur. Berarti Robnya mayat adalah agamanya Daman Al-Mantiki. Oke. Udah siap ini yang di TikTok, udah siap. Nah, kita lihat ya bagaimana kita permalukan si anak Tuhan ini di depan Tuhannya sendiri, kita permalukan ya. Kita buka celana di depan Tuhannya sendiri ya guys ya. Oke teman-teman. Merah mukanya. Emang kita masalah
Nggak gini. Sejak kapan orang Islam itu masalah dengan mengatakan Rob kepada Nabi Muhammad? Kami mengatakan kata Maula kepada Allah tidak masalah. Mengatakan kata Maula kepada Nabi Muhammad tidak masalah. Karena kami di SMP udah cerita, nah ini ada kata-kata namanya polisemi ya. Ini adalah yang diajarkan di masa SMP. Nanti pas UN isi ini, Edis nggak isi dia. Polisemi nggak diisi. Makanya UN-nya itu remedial. Ya UN-nya remedial. Makanya dia naik SMA karena disepak. Makanya naik SMA itu karena disepak sama gurunya tuh. Karena dia nggak tahu arti polisemi. Karena kata-kata polisemi menyematkan kata Maula kepada Tuhan, ya Tuhan. Menyematkan kata Maula kepada Nabi Muhammad, ya Tuhan. Contoh, Maula ya sholli wa sallim daiman. Apa artinya? Ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rajaku. Oke, Sayyidku gitu. Ketika kata Maula itu dipakai kepada Allah, Maulana ya Habib, Maulana ya Sami'a du'a. Siapa yang mendengarkan doa? Ya cuma Allah. Teman-teman tolong tap-tap ya. Saya udah kena pelanggaran, saya udah kena peringatan. Tanpa bantuan Anda, ini room gak akan kuat. Tap-tapnya pelan-pelan tapi barengan. Oke, bisa ya? Jangan lupa di follow dan di tap-tap ya. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati, Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Karena kami diberikan otak yang waras. Manusia ini kutitipin otak ya. Oke. Kenapa kenapa ya Allah engkau menitipkan otak biar kau bisa bedain mana manusia, mana aku. Oh iya. Manusia emang apa ciri-cirinya ya Allah? Dilahirkan. Kayak siapa ya Allah? Yesus. Kayak siapa ya Allah? Muhammad. Apakah Muhammad dilahirkan? Benar. Apakah Yesus dilahirkan? Benar. Manusia apa Tuhan? Manusia. Oke, tepuk tangan buat kecerdasan orang Islam. Selanjutnya apa? Apakah Muhammad meninggal? Meninggal. Apakah Yesus akan meninggal? Meninggal. Setelah kapan Yesus meninggal ya Allah? Setelah akhir nanti dia turun membicarakan bahwa apa yang mereka fitnah selama ini tentang dia itu salah. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Al-Quran, meminta pertanggungjawaban. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, sejahterakan namaku daripada kelahiranku yang mereka fitnah aku itu menjadi Tuhan. Apa itu salamun alayya yawma wulidtu? Mereka memfitnah, ya Allah, aku tidak pernah mengatakan aku lahir di negeri Daud menjadi Tuhan. Akan tetapi ada ayat, ada tulisan yang merupakan kebohongan dan fitnahan, memfitnah bahwa aku lahir untuk jadi Tuhan. Hari ini telah datanglah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Nabi Isa berdoa, salamun alayya ya Allah wa amut, dan saat aku dikatakan mati menebus dosa mereka. Padahal mereka sendiri justru takut akan kematian. Mereka tidak berani untuk mati. Untuk menunjukkan apa? Mereka gagal memahami bahwa aku menebus dosa mereka. Maka sucikanlah namaku ya Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat aku kemudian dibangkitkan ya Allah, di mana disebutkan dalam hadis Nabi. Apa disebutkan di dalam hadis Nabi? Bahwa setiap daripada orang yang menuhankan selain Allah akan mencari syuhadanya, akan mencari sesembahannya, akan mencari apa yang mereka sembahi di dalam bumi. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Tuhannya Edis ada di dalam dunia, Tuhannya Hindu ada di dalam dunia, Tuhannya Buddha ada di dalam dunia, Tuhannya Zeus ada di dalam dunia, Tuhannya Mitra Hera dan semuanya ada di dunia. Allah bilang yang di dalam dunia gua ciptain. Berarti Edis selamat menyembah apa yang diciptakan Allah. Karena apa? Tidak berhasil membedakan mana Tuhan, mana manusia. Untuk menunjukkan apa teman-teman? Tidak ada satupun ayat Yesus yang mengatakan Yesus menciptakan Allah. Tapi Allah dengan beraninya mengatakan apa yang ada di dalam bumi gua yang ciptain. Jadi kutitipkan akal untuk kalian tahu bahwa yang di dalam bumi itu bukan gua. Itu kata Allah. Sekarang kita meninjau daripada kata kurios. Sekarang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Lalu bagaimana contoh siluman lembu jadi ular? Visualisasi yang kita lihat adalah ular. Jikalau ular tidak mengaku bahwa dia adalah lembu, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia adalah ular, bahwa dia adalah lembu. Maka si lembu harus ngomong, woi, aku adalah ular. Yesus tidak ngomong dia Tuhan, akan tetapi orang kemudian mengatakan dia Allah, mengatakan dia Tuhan, untuk menunjukkan apa? Kecacatan berpikir. Untuk kemudian apa? Yesus ini sedang dituhankan. Hingga kemudian saat Yesus kemudian dituhankan, maka otak yang ingin mentuhankan Yesus maka menciptakan berhalanya untuk dituhankan. Kalau dulu berhala dibentuk patung, sekarang dibentuk manusia, lalu dituhankan, diciptakan dalil kurios Tuhan untuk Yesus dijadikan Tuhan. Karena apa? Mengikuti hawa nafsunya yang ingin menyembah Yesus. Selamat datang di kebenaran.
Untuk menunjukkan apa? Kita diberikan akal, punya chipset yang namanya diferensia. Apa diferensia? Pembeda. Kau pohon dan manusia kau bedakan. Kata Tuhan seharusnya menjadi kata asing. Kenapa kemudian engkau menyamakan manusia sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia? Untuk menunjukkan apa? Inilah kecacatan berpikir, teman-teman. Begitu saudara, gimana oten-oten yang di TikTok? Kira-kira masih nyaman untuk duduk? Mending ini hari Minggu ke gereja deh. Saran saya ya, daripada nonton live-nya Bang Daman kepanasan masuk gereja, nengok pastor jadi sebel, nengok salib jadi marah-marah gitu kan, nengok orang porgoy nggak tenang ya kan, ngambil air suci di samping gereja jadi kepanasan. Ya kan? Mending ke gereja deh. Kalau nonton video Bang Daman panas nanti, jagoan kalian dipermaluin, jagoan kalian gua telanjangin, bayangin. Baik ya, kupikir dia lebih kuat dari Wahabi, ternyata jauh di bawah Wahabi ini. Baik. Ya, jadi Daman tadi mengatakan, di mana masalahnya kalau umat Islam mengakui Muhammad Rob? Loh, tahu nggak? Gara-gara Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob. Waduh, banyak yang mengkritik dia. Daman, cobalah. Daman, jangan kau sembunyi-sembunyi. Lihat sini loh. Jangan ngerokok dulu. Tahan nafsumu. Kamu ini menuhankan hawa nafsumu ini. Gini, Daman, dengar ya. Tadi kamu mengatakan Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Lalu kamu bilang nggak masalah. Masalahnya umat Muslim nggak ngaku itu. Ayo, kamu buat dulu. Didik dulu orang-orang Islam yang awam, yang unyu-unyu, yang nggak tahu apa-apa. Bilang, hei umat Islam, ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah Rob kita. Bilang begitu. Nah, jadi yang Robnya dilahirkan adalah orang Islam. Apakah Muhammad dilahirkan? Ya, Muhammad dilahirkan. Apakah Muhammad Rob? Ya, Muhammad Rob. Berarti Robnya yang dilahirkan adalah umat Islam. Apakah Muhammad meninggal? Ya. Apakah Muhammad itu Rob? Ya. Berarti Robnya siapa yang meninggal? Robnya umat Islam. Apalagi? Apakah Muhammad itu lemah? Ya. Apa buktinya bahwa dia lemah? Giginya patah. Terus apa buktinya bahwa dia lemah? Bahwasanya dia kalah berperang. Apa bukti kuat bahwa dia lemah? Sampai sekarang masih di kuburan. Nah, berarti Robnya siapa yang lemah? Robnya Islam. Inilah kalau yang kamu lakukan terhadap orang Kristen seperti itu. Makanya ketika kamu bilang orang Kristen, Tuhannya orang Kristen tuh makan. Kata Tuhan tuh kau tujukan kemana dulu? Apakah itu kau tujukan kepada Bapa di surga? Apakah itu kau tujukan kepada Roh Kudus? Karena yang menjadi Rob, yang menjadi kurios, yang menjadi Tuhan atau Tuhan di dalam kekristenan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang menjadi Rob di dalam agama kamu sudah kamu akui adalah Allah dan Muhammad. Sekarang, apakah Allah dilahirkan? Saya menjawab, di dalam Al-Quran Allah tidak dilahirkan. Nggak dilahirkan Allah itu. Kalau kata Rob itu Anda tujukan kepada Allah. Tapi kalau Rob Anda tujukan kepada Muhammad, betul Muhammad dilahirkan. Jadi kesalahpahaman seperti ini tolong kita luruskan. Biar kita itu saling mengerti. Di dalam Bible, Bapa itu tidak dilahirkan. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Ia tidak dihampiri, satu-satunya yang tidak pernah dihampiri oleh maut. Di dalam Bible dikatakan Bapa di surga. Kata kurios yang ditujukan kepada Bapa di surga itu maksudnya kepada Bapa di surga. Kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu maksudnya kepada Yesus. Jadi ketika Anda katakan itu Tuhannya orang Kristen, dia dilahirkan. Kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus, betul. Udah mulai gelagapan ya teman. Udah mulai karena baru kali ini dia dapat lawan seperti Bang Daman. Ya, baru dapat lawan bermantik seperti Bang Daman. Jadi kata-kata dia itu kita putar. Setelah kita putar, kita kasih balik, kita suruh telan tuh ludahnya dia. Nggak sanggup, meledak dia. Tapi kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa, tidak betul. Begitu. Jadi Anda harus bisa membedakan kata Tuhan sebagai jabatan dengan kata Tuhan sebagai sudah ditujukan kepada sosok tertentu. Contoh, ibu di mana? Banyak orang memanggil gelarnya saja. Di mana ibu? Nah, kata ibu itu siapa dulu ini? Siapa? Nah, seperti kata Tuhan di dalam Bible itu siapa dulu di situ? Nah, seperti itu juga dengan kata Rob ini, Daman. Jadi kamu jangan kembali ke bahasa Indonesia. Nanti kita dapat kusir terus. Gitu loh. Ayo kita kembalikan kepada bahasa aslinya.
Yesus, apakah pernah Yesus bilang saya adalah Tuhan? Pernah nggak Yesus bilang gitu? Jangan dipotong, nanti orang motong-motong nih, lalu dibilang tidak mengakui Yesus itu Tuhan katanya. kerjaan kalian kan? Apakah Yesus pernah bilang saya adalah Tuhan? Saya bilang nggak pernah, karena Yesus bukan orang Indonesia. Nggak pernah Yesus bilang saya adalah Tuhan. Orang dia bukan orang Indonesia kok. Yesus tidak pernah bicara bahasa Indonesia kepada murid-muridnya. Sama seperti Muhammad juga nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab, dia adalah Rob. Secara kaidah bahasa di dalam Injil, Yesus juga kurios. Begitu Daman. Jadi kita sama-sama saling memahami sekarang di sini. Bahwa Muhammad adalah Robmu, Yesus adalah Rob saya. Allah Robmu, Bapa di surga adalah Rob saya. Sama. Iya kan? Nah sekarang apakah saya menyembah, beribadah kepada Yesus? Iya. Dan kamu pun beribadah kepada Muhammad. Secara kaidah bahasa beribadah itu apa? Karena orang awam beribadah itu pergi ke masjid, pergi ke gereja itu ibadah. Padahal ibadah itu penghambaan diri. Melakukan ketaklukan dan ketundukan terhadap sesuatu itu ibadah. Dan Anda lakukan itu kepada Muhammad, gimana? Ayo silakan sekarang coba jujur. Jangan takut umat mendengar kegoncangan, jangan takut. Ayo silakan. Ajarkan sesuatu yang benar, silakan. Oke, teman-teman, dia telah mengakui apa yang dia telah akui. Seperti biasa yang lagi di TikTok ya, umat-umat, anak-anak Tuhannya Yesus, siap-siaplah untuk kejang-kejang, perut mulesan, pergi gereja jadi malesan. Siap-siap ya teman-teman. Oke, mari kita dengarkan pernyataan dari Bang Daman yang membuat gereja bubar. Apa namanya? Yang namanya hamba, yaitu menyembah Tuhan. Oke, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus menghambakan diri kepada Yesus. Coy, selamat datang di kebenaran. Nah, selamat datang di kebenaran. Hati-hati berbicara dengan Abang Daman, kalau enggak dijuluki sebagai Almantiki kalau tidak bisa meneliti setiap kata yang Anda ucapkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Karena hebatnya orang muslim diajarin dari masa SMP bahasa yang namanya polisemi, kami tahu penggunaannya. Rob untuk Nabi Muhammad apa? Ya, Sayyid, Tuhan. Oke, Rob untuk Allah apa? Ya, Tuhan. Oke, arti kata Rabbun tanpa idhofah, tanpa mengaitkan dengan kata-kata apapun, pemilik. Oke, kata pemilik itu kalau dikatakan kepada Tuhan apa? Pemilik langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Oke, kalau pemilik harta di dalam bab mudharabah, nah itu disebutkan apa? Rabbul mal. Selamat datang di kebenaran. Kita tunjukkan datanya kepada Edis. Dimana kalau di agama Edis nggak ada yang kayak gini, diajarin jual beli kayak gini, nggak ada nih. Kalau kita diajarin apa itu bab mudharabah. Dalam skema mudharabah, investasi, koperasi syariah itu bukan Kristen dong, sebagai pemilik modal, namun istilah yang digunakan untuk pemilik modal dalam konteks ini adalah Rabbul mal. Nah, pelanggaran. Nah, untuk menunjukkan apa? Kota Rabbun itu digunakan sesuai poliseminya, mau dibawa kemana. Lu gunakan poliseminya kepada harta, berarti lu adalah si pemilik investasi. Lu menggunakan. Teman-teman, apakah kalian memperhatikan sesuatu? Kalian harus memperhatikan muka Panik Edis ya. Kalian perhatiin mukanya dia aja, perhatiin. Oke. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Karena hebatnya orang muslim diajarin dari masa SMP bahasa yang namanya polisemi, kami tahu penggunaannya. Rob untuk Nabi Muhammad apa? Ya, Sayyid, Tuhan. Oke, Rob untuk Allah apa? Ya, Tuhan. Oke, arti kata Rabbun tanpa idhofah, tanpa mengaitkan dengan kata-kata apapun, pemilik. Oke, kata pemilik itu kalau dikatakan
kepada Tuhan apa? Pemilik langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Oke, kalau pemilik harta di dalam bab mudharabah, nah itu disebutkan apa? Rabbul mal. Selamat datang di kebenaran. Kita tunjukkan datanya kepada Edis. Dimana kalau di agama Edis nggak ada yang kayak gini, diajarin jual beli kayak gini nggak ada nih. Kalau kita diajarin apa itu bab mudharabah. Dalam skema mudharabah, investasi, koperasi syariah. Muka Edis perhatikan muka Edis. Pemilik modal, namun istilah yang digunakan untuk pemilik modal dalam konteks ini adalah Rabbul mal. Nah, pelanggaran. Nah, untuk menunjukkan apa? Muka Edis Rabbun itu digunakan sesuai poliseminya mau dibawa kemana. Lu gunakan poliseminya kepada harta, berarti lu adalah si pemilik investasi. Lu menggunakan kata Rabbun kepada gubernur, itu raja lu. Lu gunakan kata Rabbun kepada Tuhan, itu Tuhan lu. Rabbun kau gunakan kepada Nabi Muhammad, itu Sayyid lu. Sekarang Islam mengajarkan, sekarang kalau kita tanya kepada Edis, apa definisi Allah? Oh, Allah itu julukan. Julukannya apa? Sesembahan. Oke, dikatakan salah satu daripada hukum Taurat, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Apa Allah-Allah lain? Ada Yesus sebagai Allah, Roh Kudus sebagai Allah, Bapa sebagai Allah. Kata-kata lain, contoh gini, jangan ada HP lain ya, maka cuma HP ini, selebihnya jangan ada. Sekarang yang dipahami Edis yang tidak mengerti konsekuensi kata, jangan ada Allah lain, tiga dialahkan oleh dia. Oh, itu adalah kecerdasan, itu logos. Logos yang berwujud idea. Idea itu membentuk diri menjadi manusia. Idea kecerdasan Bapak membentuk diri menjadi manusia, mengambil wujud kedagingan untuk bersama kita. Perhatiin muka Edis, panik saudara, panik mukanya kalau kata Om Deddy Kobuzer terhadap Edis. Jadi tolol, Pak. Nah, makanya kayak gitu dia. Oke, kita lanjut lagi. Selamat berpanas-panasan kaum gereja hari Minggu. Sekarang gini, idea dengan sikap itu berjalan barengan. Satu visioner, contoh, idea saya berpikir untuk makan, maka saya akan makan. Berpikir untuk main bola, saya akan main bola. Idea saya, kalau saya berpikir makan, justru saya main bola, berarti tidak ada kesesuaian antara idea dengan saya. Menunjukkan apa? Kegabrulan. Ada yang error di otak saya. Sekarang apa? Di dalam perjanjian lama disebutkan Allah bukan manusia, Allah bukan juga anak manusia. Di dalam perjanjian baru, Allahnya manusia dan juga anak manusia. Ada ketidaksesuaian antara akal Tuhan dengan perilaku Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Tuhan menitipkan kita kewarasan. Lalu kenapa Tuhan tidak waras? Apakah yang selama ini disembah oleh Edis adalah Tuhan yang mengkhianati kewarasannya, sehingga boleh kita mengatakan, wahai Tuhan, kenapa engkau tidak waras? Itu karena mengkhianati kata-kata Allah yang dipakaikan sebagai jabatan, sehingga Roh Kudus menjadi Allah, sehingga Yesus menjadi Allah, sehingga Bapak menjadi Allah. Akan tetapi antara Allah ini tetap satu. Oke, katanya kecerdasan, tapi kecerdasan dengan perilaku terjadi berbeda. Apa yang dikatakan? Sebab yang berdosa yang harus mati, lalu perilakunya berbeda. Orang tidak berdosa mati. Oke, dikatakan lagi Tuhan bukan manusia, lah Tuhannya manusia. Dikatakan dia yang paling awal, dia yang paling terakhir, lah nyatanya dihadirkan. Apa maksudnya? Tuhan itu yang paling awal, lah adanya kematian. Luan lahir Abraham daripada Yesus, dia tidak mati, lah nyatanya mana dia sekarang? Ngopi dong, Sherlock, kita ngopi bareng Yesus. Itu baru dikatakan tidak mati. Akan tetapi dikatakan dia di sorga. Pertanyaan saya, si penulis pakai teropong apa, teleskop apa bisa sampai ke surga, tahu Yesus benar-benar di surga? Mana tahu, itu hanya pernyataan yang disematkan oleh orang seakan-akan Yesus ada di surga. Selamat datang di kebenaran. Kentutin dikit. Nah, mampus. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Udah kita semua. Tadi ada yang komen nih. Abang Case Up di TikTok, dia ngomong apa nih? Katanya gini, klarifikasi nih ye, takut dihujat umat Islam. Ini bukan klarifikasi, dia tadi malam udah gua telanjangin, sekarang pagi juga ikut gua telanjangin, gua tontonin kepada kalian para pemuji bahwa IQ pujaan kalian. Kalau kalian memuja si Edis karena pemahamannya, berarti IQ kalian di bawah Edis. Karena yang hari ini gue kerjakan, yaitu menampakkan bagaimana dia sendiri begitu berdebat, otaknya disampingin tuh, kok nggak disimpan di kulkas. Nah, itu dia teman-teman ya. Selamat datang di kebenaran, saudara-saudara. Kita ketutin dulu oten-oten yang nggak punya otak.
Nah, kenapa? Karena Tuhan Sang Maha Waras menitipkan otak agar waras tahu membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kentutin. Gitu dia. Oke, sedikit daripada apa namanya itu, kita sapa dulu. Ini udah banyak di YouTube, udah banyak. Saya belum sapa. Ada Bang Norman Ali, ada siapapun yang udah ada. Terima kasih banyak. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah syukuran. Ngapain sih si iblis kudis dikasih panggung? Kita hajar, kita telanjangin, gak aman tuh. Nah, Bang Norman, waalaikumsalam. Kak Ri, waalaikumsalam, dan semuanya khatam Al-Quran 10 kali, baca Al-Quran saya belum benar sama Ustadz Wafi ya pembuktiannya. Daripada kita pusing, kita tanya Om Deddy gimana tanggapannya? Jadi tolol, Pak. Siapa yang tolol Om Deddy? Siapa? Edis. Kalau menurut Om Deddy, Edis gimana? Jadi tolol, Pak. Oke, siap Om Deddy. Let's go, kita mulai lagi. Baik, Daman nampaknya sudah mulai gelagapan ya. Baik teman-teman, ada satu pengakuan tadi Daman ya. Teman-teman tolong yang pengakuan Daman itu direkam. Supaya nih, Daman ini kan orang APII nih ya. Organisasinya si Juma. Tolong APII buat pernyataan resmi. Ya, bahwasanya Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ini Daman sudah mengakui nih. Dia bahkan, wahai umat Islam, Muhammad itu rob kita. Sudah diserukan tadi. Tolong ya, Zuma ini anggotamu ini. Daman Al-Mantiki, kemudian Rashid, Yusuf PI, kemudian siapa lagi? Rifa. Itu semua sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Kenapa tidak ada pernyataan resmi? Ayo. Daman, kau jangan nunduk-nunduk kau ke bawah. Salah aja. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kira-kira gimana? Kapan APII mengikrarkan konsili? Ya, kalian kan belum konsili nih ya. Konsili dulu, konsili umat Islam tahun 2025 bahwa Muhammad Rob kalian. Selama ini kalian nggak tahu Rob kalian siapa. Selama ini kamu mengira Rob kalian cuma Allah saja. Ternyata Muhammad masih ketinggalan. Yuk, sekarang kalian konsili, bilang kepada umat, ya ummati, wahai umatku, katanya ya, bahwasanya Muhammad itu Rob kita. Silakan Anda buat. Kapan kira-kira diikrarkan? Tolong nanti kamu jawab ya. Nah kemudian kamu ini melakukan strawman argumen. Gini loh. Pertama kamu bilang Yesus adalah hamba. Saya mengatakan bahwa Bible berkata Yesus adalah hamba. Banyak orang Kristen nggak mau main itu. Yesus di dalam Bible itu adalah hamba kepada Bapaknya. Ya, bahkan nih saya tampilkan saja nih di layar nih. Saya akan balikkan ya sebentar Daman ya nih. Nih. Karena banyak orang-orang Kristen juga berpaham-paham oneness ya, biar sadar nih. Yang oneness ini yang Anda serang itu. Nih. Ini Bible nih ya. Ini Bible nih. Ini di dalam Lukas pasal yang keberapa ini? 12. Ya. Nih. Ini LAI, nih, ditulis di sini nih. LAI. Nih. Bentar ya, sabar ya nih. Yesus. Bentar nih ya. Nih, kelihatan? Yesus hamba Tuhan. Nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku. Ini Bapa di sorga berkata, itu hambaku. Hambaku itu merujuk kepada anaknya yaitu Yesus. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dengan orang dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nih, Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, lalu kamu bilang, oh berarti Yesus menghambakan diri kepada dirinya sendiri. Ini yang saya bilang, Daman, ini sakit jiwa.
Ayo Daman, kamu jangan melakukan strawman argumen. Kamu jangan menyerang paham oneness lalu kamu serangkan ke saya. Oh, Yesus kan Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Inilah paham-paham oneness, paham-paham orang yang nggak ngerti Bible. Kamu serangkan ke saya. Ini yang disebut strawman argumen. Sama kayak saya balik ke kamu ini gini, Muhammad itu Rob. Iya, dia berdoa kepada Rob kan? Iya, berarti Muhammad berdoa kepada dirinya sendiri. Ini strawman argumen. Orang Islam nggak ada yang percaya begitu. Kekristenan pun sebenarnya dalam Bible bukan begitu pahamnya. Muhammad Rob, ya Allah Rob, Muhammad meninggal, berarti Allah meninggal. Bukan begitu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus meninggal, berarti Bapa meninggal. Bukan begitu, Abdul. Baca Bible dengan benar. Gitu loh. Nah, sekarang ini memang banyak orang-orang Kristen yang nggak mengakui Yesus itu manusia. Ini sebenarnya gnostisme model baru. Paham-paham yang mengakui Yesus itu manusia jadi-jadian, nggak manusia betulan. Gitu loh. Makanya saya ini bilang, yang Kristen tuh yang ini loh. Jangan kamu serang yang bukan Kristen, Daman. Ayo silakan. Habis waktu, siap-siap Edis TV. Mana pendukung Edis di bawah, tepuk tangan buat Edis. Mana pendukung Edis yang bentar lagi kolornya bakal robek, mana? Dia bilang apa? Yesus hamba Tuhan. Dia bilang apa? Begitu Abdul, arti Abdul hamba, lah Yesus juga hamba Tuhan. Berarti dia lagi mengatakan Yesus itu Abdul. Kita telanjangi, udah siap? Pendukungnya Edi sudah siap? Are you ready? Berarti ilmu Edi segini, ilmu pendukungnya bayangkan. Ya, ilmunya segini, ilmu pendukungnya bayangkan. Oke, semua udah ready? Mari sama-sama kita putar videonya. Tarik nafas.